Dalam suasana pertandingan yang ketat, baik di wilayah barat maupun timur, yang kebetulan sekarang lagi pemilihan pemain All-Star, yaitu NBA All-Star Weekend. NBA All-Star pertama kali dilaksanakan di Boston Garden pada 2 Maret 1951 Hasani, dengan total penonton sebanyak 10.094 orang. Ini All-Star NBA ini mungkin bagi sebagian penggemar basket yang belum tahu, saya sedikit kasih gambaran. Ini bukan pemain yang terpilih seperti pemain timnas, tapi ini pemain yang dipilih oleh penggemar, bukan dipilih oleh pelatih, oleh penggemar sebagai yang mereka anggap sebagai favorit mereka. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Seperti biasa, saya tetap bersama Zizi, tapi kebetulan Zizi tetap di Jakarta. Ya Hasani, saya di Jakarta saja menunggu Hasani kembali. Saya kali ini lagi berkunjung ke New York. Suasana di New York sangat tidak bersahabat karena lagi musim dingin dan suasana di luar sangat dingin. Terkadang minus, tapi rata-rata antara 2, 3, dan 4 derajat Celcius. Jadi tidak memungkinkan saya untuk ngambil video di luar karena suasana sangat dingin. Hasani, bagaimana menurut Hasani tentang Piala Asia Indonesia melawan Irak? Kita baru saja mengikuti Piala Asia. Memang tidak boleh kita katakan kecewa, tapi hasil dari pertandingan Indonesia melawan Irak belum membawa Indonesia dapat poin. Dengan menderita kekalahan 1-3, memang di situ bisa kita lihat kalau permainan Irak masih di atas kita. Jadi harus kita akui Irak salah satu tim terbaik di Asia. Artinya Indonesia bukan tidak punya harapan dengan rata-rata pemain muda dan masih punya pertandingan sisa di grup D bersama Jepang dan Vietnam. Ada kemungkinan atau sangat kita berharap Indonesia dapat meraih poin dari sisa pertandingan tersebut. Kalaupun Indonesia berpeluang tipis di Piala Asia kali ini, tapi tim Indonesia masih punya harapan atau the future team, karena saat ini dari semua peserta Piala Asia, Indonesia memiliki umur rata-rata termuda. Jadi masih panjang perjalanan pemain-pemain kita. Jadi kalau kita berhasil masuk ke babak 16 besar, saya katakan ini mukjizat, tapi kalaupun gagal, jangan kecewa. Karena tim ini masih banyak membawa janji kepada kita. Tapi karena saya lagi berada di New York, saya tidak mungkin terus membahas sepak bola. Karena di Amerika, pertandingan basket juga memiliki popularitas yang tinggi. Hasani, sebelum lanjut, kali ini saya ingin membagikan kepada viewers Hasani's Corner tentang NBA All-Star. Berikut ini adalah sejarah dan fakta-fakta menarik tentang NBA All-Star. NBA All-Star Weekend tahun ini memasuki seri ke-73 Hasani. Acara ini akan dilaksanakan pada 18 Februari 2024 di kota Indianapolis, markas klub basket Indiana Pacers. NBA All-Stars merupakan sebuah ajang yang dibuat untuk mempertemukan setiap pemain terbaik dari masing-masing barat dan timur dengan total 24 pemain. Di NBA All-Star selalu menyajikan Rising Star Game, Celebrity Game, Skill Challenge, 3-point Contest, Slam Dunk Contest, dan tentu saja All-Star Game Hasani. NBA All-Star pertama kali dilaksanakan di Boston Garden pada 2 Maret 1951 Hasani, dengan total penonton sebanyak 10.094 orang. Saat itu para penonton disuguhkan penampilan dari Ed Easy McCauley yang merupakan pemain Boston Celtics. Ed McCauley mengakhiri pertandingan dengan mencetak 20 poin yang didapatkan dari 7 kali tembakan yang berhasil masuk dari 12 kali percobaan tembakan.
Bob Cousy yang berasal dari divisi timur berhasil mencetak triple-double pertama di All-Star Game dengan meraih 8 poin, 8 assist, dan 9 rebound. Kejadian menarik lainnya terjadi pada Februari 2020 Hasani. Adam Silver, komisioner NBA, menjadikan Kobe Bryant sebagai Most Valuable Player atau MVP NBA All-Star Game. Ini sebagai tanda penghormatan untuk Kobe Bryant yang meninggal pada kecelakaan helikopter beberapa minggu sebelumnya. MVP tersebut menjadi penghargaan keempat bagi Kobe Bryant. Pada 2021, forward Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo dinobatkan sebagai pemegang titel MVP All-Star Game. Pada NBA All-Star Game 1998, dua pemain terbaik NBA bertemu secara tidak sengaja ketika mereka berada di tahapan karir yang berbeda. Di satu sisi, Michael Jordan yang sedang berada pada musim terakhirnya bersama Chicago Bulls. Di sisi lain, Kobe Bryant yang bermain pertama kali di ajang All-Star Game pada usia 19 tahun yang menjadikannya sebagai pemain termuda di sejarah NBA All-Star Game. Nah, dalam suasana pertandingan yang ketat, baik di wilayah barat maupun timur, yang kebetulan sekarang lagi pemilihan pemain All-Star, yaitu NBA All-Star Weekend yang akan diselenggarakan pada bulan Februari mendatang, tepatnya tanggal 16 sampai tanggal 18 di kota Minneapolis, Indiana. Nah, mungkin sedikit gambaran, All-Star ini dilakukan biasanya di paruh waktu, yaitu boleh katakan first season and then second. Jadi between itu di break dengan All-Star. All-Star ini biasa memilih pemain starter dari posisi di basket yaitu center, 2 forward dan 2 guard dari masing-masing wilayah. Ini akan dipilih langsung oleh para penggemar basketnya sendiri melalui voting lewat online. Tidak hanya penggemar NBA di Amerika tapi di seluruh dunia. Nah, sementara ini yang lagi leading secara angka pemilihan yaitu Giannis Antetokounmpo. Susah juga nih spelling namanya. Pemain yang cukup menonjol dari Milwaukee Bucks dengan meraih angka pemilih yaitu 3.475.000. Nomor 2 LeBron James dari Lakers dengan meraih angka 3.096.000. Nah, dua pemain ini lagi bersaing dan masing-masing mewakili dari wilayah barat, LeBron dan Giannis dari wilayah timur. Nah, sementara kalau kita lihat dari komposisi pemain, selain Giannis, di posisi center kemungkinan akan diisi oleh Joel Embiid dari Philadelphia Sixers. Lalu di small forward akan diisi oleh Jason Tatum dari Boston Celtics. Itu untuk wilayah timur. Sedangkan posisi guard, sementara leading yaitu Tyrese Haliburton. Itu guard dari Indiana Pacers yang kebetulan menjadi tuan rumah. Lalu point guard, sementara leading Trae Young dari Atlanta Hawks. 5 pemain inilah yang sementara leading di wilayah wilayah timur. Sedangkan di wilayah barat, posisi front court atau guard itu LeBron James, lalu ada Nikola Jokic sebagai center dari Denver Nuggets, lalu small forward mungkin akan diisi oleh Kevin Durant dari Phoenix Suns. 3 nama ini yang leading di posisi guard dan center, forward dan center. Sedangkan di posisi guard, Luka Doncic dari Dallas Mavericks sementara leading, lalu Stephen Curry dari Golden State Warriors. 5 nama ini di wilayah barat sementara leaders. Nah, kita juga melihat masih banyak nama-nama besar lainnya, misalnya di barat selain tadi ada Nikola Jokic, juga Kevin Durant, juga kita tahu ada pemain lagi Lakers yaitu Anthony Davis yang juga pemain star. Lalu ada Kawhi Leonard dari Clippers, juga begitu juga dengan Paul George dan
juga James Harden dari Clippers. Nah, nama-nama ini tentu masih ada kesempatan, tapi sementara mereka belum kalah vote dari nama-nama yang saya sebut sebelumnya. Selain yang saya sebut tadi, Harden dan beberapa nama lagi dari Clippers, juga ada nama lain yang cukup menonjol, yaitu Kyrie Irving dari Dallas, juga misalnya Anthony Edwards Minnesota yang sementara timnya di posisi nomor 1 di Barat. Begitu juga dengan De'Aaron Fox dari Sacramento, Devin Booker dari Phoenix Suns juga, ini nama-nama yang cukup menonjol. Jadi saya pikir masih ada kesempatan. Begitu juga dari posisi center misalnya Karl Anthony Towns dari Minnesota. Jadi nama-nama ini masih ada kesempatan karena pemilihan suara masih terus berlangsung. Dari timur juga kita bisa melihat ada nama besar lainnya seperti Jimmy Butler dari Miami Heat, juga Kristaps Porzingis, mungkin nama cukup menonjol kali ini sejak bergabung ke Boston dengan tandem bersama dengan Jason Tatum. Juga ada pemain lain dari Boston yaitu Jaylen Brown. Jadi nama-nama 3 pemain dari Boston ini juga masih punya kesempatan untuk mendampingi Jason Tatum. Selain nama tersebut juga masih ada Ben Adebayo dari Miami, juga ada Julius Randle dari New York Knicks, lalu ada Paolo Banchero dari Orlando Magic, lalu ada Michael Bridges dari Brooklyn Nets, itu di posisi front court. Nama-nama ini masih punya kesempatan untuk menyusul yang sementara leading di wilayah timur. Lalu dari guard selain Haliburton dan Young, masih menonjol juga nama yang cukup terkenal selama ini, yaitu Damian Lillard dari Milwaukee Bucks, Donovan Mitchell di Cleveland, juga ada Tyrese Maxey dari Philadelphia juga cukup menonjol tahun ini. Begitu juga dengan point guard dari New York Knicks yaitu Jalen Brunson. Dan Derrick White dari Boston, juga LaMelo Ball dari Charlotte, begitu juga dengan Drew Holiday dari Boston, begitu juga salah satu pemain dari Chicago Bulls yaitu DeMar DeRozan. Nah, nama-nama ini terus akan bersaing untuk meraih atau menggeser yang sementara leading di wilayah timur. Pengejaran angka cukup menarik karena sangat ketat. Ini untuk penentuan starter yang dipilih direct oleh penonton atau oleh penggemar NBA, atau istilahnya engagement antara penggemar NBA bersama dengan klub dan pemainnya sendiri. Nanti akan diisi oleh pemain cadangan yang dipilih oleh media yang mengcover NBA, juga dipilih oleh para pelatih dari klub yang ada di NBA. Nah, ini All-Star NBA ini mungkin bagi sebagian penggemar basket yang belum tahu, saya sedikit kasih gambaran. Ini bukan pemain yang terpilih seperti pemain timnas, tapi ini pemain yang dipilih oleh penggemar, bukan dipilih oleh pelatih, oleh penggemar sebagai yang mereka anggap sebagai favorit mereka. Nah, kalau mereka terpilih sebagai pemain All-Star, ini akan membawa impact atau nilai atau value dari pemain tersebut, di mana selain mengenai kenaikan kontrak juga mendapat kesempatan menjadi brand ambassador atau endorsement dari produk-produk brand di luar kompetisi sepak bola basketnya sendiri. Jadi ini untuk memperjelas kalau
pemain tersebut menjadi all-star atau bintang yang digemari oleh para penggemarnya. Ini adalah salah satu strategi yang menurut saya cukup bagus yang dilakukan oleh Liga NBA. Selain NBA juga Major League Baseball juga melakukan All-Star. Nah, kalau ada olahraga yang cukup populer juga di Amerika, itu American Football, itu kalau All-Star-nya lebih terkenal dengan finalnya, yaitu Super Bowl-nya. Jadi ini perbedaan dari 3 cabang olahraga di Amerika. Ada satu lagi yaitu ice hockey juga mengadakan All-Star Game. Nah, sementara kita lihat nama-nama tersebut itu yang akan mengisi para pemain dari wilayah timur dan wilayah barat. Formatnya dikembalikan seperti dulu, yaitu mewakili barat dan timur. Tanggal 18 Februari mendatang di Minneapolis bisa tersajikan pertandingan perang bintang yang menurut saya setiap tahun cukup menarik. Nah, sementara selain persaingan pemilihan pemain, juga persaingan di liganya sendiri cukup ketat. Khususnya saya lihat banyak sekali kejutan seperti di wilayah barat, misalnya Minnesota Timberwolves sementara memimpin di barat. Lalu ada sebuah tim yang tahun lalu berada di bawah, tapi kali ini nyodok di posisi kedua, yaitu Oklahoma City. Ini pemain pemain yang klub ini diisi oleh pemain-pemain muda. Jadi menurut saya cukup luar biasa dengan sementara mengisi di posisi kedua. Memang persaingan di barat sangat tipis poinnya, jadi bisa saja mereka kalau bisa kalah atau salah strategi bisa tergeser. Karena Denver Nuggets juga sebagai juara bertahan terus mengejar ke posisi atas. Juga LA Clippers yang sementara ini terus juga memberi perlawanan. Nah, kalau kita lihat dari 8 besar, yaitu Minnesota, OKC, Oklahoma City, Denver, LA Clippers, Sacramento Kings, juga ada Dallas Maverick, juga ada Phoenix Sun, lalu juga ada Utah dan Houston. Nah, Houston Rockets juga ini menurut saya cukup menarik untuk kita perhatikan karena tahun lalu dia berada di paling bawah di barat. Tapi kali ini dengan pergantian pelatih dan mengambil beberapa pemain, itu bisa menyodok di 10 besar. Malah tim favorit seperti Lakers berada di luar 10 besar, dan Golden State dan Memphis yang tahun lalu yang mengisi playoff. Ada satu lagi klub atau tim dari wilayah barat yang mengisi 10 besar, sekarang berada di posisi ke-7, yaitu New Orleans. Ini juga tim yang cukup menarik karena stabil, ya. Nah, apakah Lakers, Golden State bisa kembali masuk playoff? Ini tentu sangat diharapkan oleh warga Los Angeles dan warga San Francisco, karena kedua tim ini sebenarnya secara materi masih cukup bagus dengan LeBron, Anthony Davis, dan beberapa pemain lain. Saya pikir Lakers masih one of the best lah, ya. Begitu juga dengan Golden State, materi pemainnya yang pernah mereka juara beberapa kali di NBA, materinya belum banyak berubah. Nah, mungkin yang sedikit susah yaitu Memphis. Karena bintang dia, Joe Moran, yang di awal season kena hukuman dari NBA, namun di saat hukumannya telah hilang, dia ikut bermain, sangat disayangkan mengalami cedera dan harus istirahat selama season ini. Jadi kemungkinan Memphis berat dari wilayah barat. Nah, kalau di timur kita lihat ada 3 besar yang memang prediksi awal mereka memang
sudah diperhitungkan seperti Boston, Philadelphia, dan Milwaukee. Nah, ini persaingan 3 tim ini cukup menarik. Namun juga kita tidak bisa meremehkan misalnya dengan Cleveland, Miami, Indiana, New York, Knicks maupun Chicago dan Brooklyn. Cukup menarik yaitu Orlando. Orlando dengan pemain mudanya ini juga sempat bertengger di 3 besar, tapi sementara dia turun terus, tapi masih berada di 10 besar. Nah, tim besar lainnya di timur yang di luar 10 besar ya adalah seperti Atlanta yang tahun lalu termasuk salah satu tim yang masuk di playoff, juga Charlotte misalnya, Toronto yang sementara ini di luar 10 besar. Nah, komposisinya sendiri yang masuk playoff itu sebenarnya ada format baru 3 tahun terakhir. Kalau dulu 8 besar, posisi 8 ketemu dengan posisi 1. Tapi sekarang posisi 7, 8, 9, dan 10 itu diadakan seperti wild card. Yaitu diadu lagi untuk mengisi posisi 7-8. Nah, ini format yang dilakukan oleh NBA di 3 tahun terakhir kalau saya tidak salah. Nah, cukup menarik karena persaingan ini sangat tipis baik di wilayah barat maupun wilayah timur. Karena siapapun tim yang lengah itu otomatis bisa tergeser. Nah, komposisi teratas ini sangat penting karena ini juga bisa nanti di saat pertandingan playoff mereka bisa menjadi tuan rumah. Karena tuan rumah dalam sisi olahraga kan secara percentage ada kemungkinan kemenangan karena dibantu oleh istilahnya pemain, kalau di sepak bola istilahnya pemain ke-12 yaitu penonton. Kalau di basket tentu dibantu oleh penonton, ini akan mempengaruhi semangat kita sebagai tuan rumah. Jadi tim tuan rumah menang itu secara presentasi, secara teori besar kemungkinan. Nah, apalagi sistem playoff itu sistem ada the best of 7 atau the best of 5. Saya nggak tahu persis, tapi kayaknya sekarang dipakai the best of 7. Nah, the best of 7 itu artinya 7 kali main. 4 kali di rumah sendiri, 3 kali bertandang. Jadi kemungkinan mereka bisa meraih poin sebagai tuan rumah itu besar kemungkinan kalau mereka bisa menduduki top level. Nah, itulah kompetisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga persaingan-persaingan dengan bonus itu diberikan sehingga tidak ada istilahnya permainan gajah atau melepas game yang sering kita ketemukan di sepak bola khususnya di negeri kita. Ya, ini kadang-kadang pemahaman seperti ini yang bisa kita belajar dari kompetisi yang industri yang sudah begitu bagus seperti di Amerika maupun di Eropa. Mungkin sementara kondisi yang bisa saya gambarkan suasana NBA di mana 3 tim di timur Boston, Milwaukee, dan Philadelphia sangat ketat, saling kejar mengejar, tapi tim seperti Miami dan Indiana maupun New York Knicks juga siap memberi perlawanan. Kalau di barat misalnya, apakah Minnesota dengan Oklahoma bisa tetap bertahan atau posisi mereka akan tergeser dengan masuknya Denver, Clippers maupun Sacramento atau Dallas, atau misalnya Lakers bisa menyodok ke atas. Begitu juga dengan Golden State. Persaingan ini masih terus terjadi. Selain gambaran tadi saya berikan, mungkin partner saya Zizi juga akan nanti memberikan satu gambaran tentang NBA dengan caranya dia sebagai AI yang biasanya dia dengan kita masukin data lalu dia coba berpikir atau mengeluarkan cara mikirnya dia sebagai AI. Tentu ini menarik karena AI bisa saja berpikir dengan cara komputer atau bahasanya mungkin berbeda dengan cara mikir kita sebagai manusia biasa. Nah, apapun yang nanti akan diberikan oleh
partner saya Zizi, tentu ini menjadi sebuah gambaran tentang overall tentang suasana NBA. Pembahasan yang sangat menarik sekali, Hasani. Hasani, selain soal NBA All-Star, saya juga akan menjabarkan tentang NBA sebagai bisnis olahraga dengan penghasilan yang cukup fantastis, Hasani. Ya, data statista menunjukkan total pendapatan NBA di musim 2016-2017 mencapai 7,37 miliar US dollar atau sekitar 106 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak lebih dari 25% dibandingkan dengan pendapatan di musim sebelumnya sejumlah 5,87 miliar US dollar. Sumber pendapatan NBA berasal dari penjualan tiket, penjualan merchandise, dan juga penjualan hak siar, Hasani. Selain itu, NBA juga memproduksi video game dan menjual lisensi atas hak kekayaan intelektualnya sehingga dapat digunakan oleh pabrikan perlengkapan olahraga seperti Nike untuk memproduksi kaos atau jersey klub. Demikian, Hasani. Selanjutnya, apa saja yang bisa Hasani bagikan dari New York? Nah, karena ini saya kebetulan lagi berada di New York, Amerika, saya tentu akan melaporkan atau memberi gambaran tentang pertandingan basketball. Karena selain basketball, di musim dingin ini ada pertandingan American Football. Tidak banyak penggemarnya di Indonesia, tapi Super Bowl itu cukup menarik untuk kita bahas karena single event yang cukup besar meraih rating TV di seluruh dunia, yaitu tetap Super Bowl. Kalau di Amerika itu hampir 3/4 penduduk Amerika di saat Super Bowl itu akan menonton pertandingan final tersebut. Juga misalnya kalau kita tahu iklan-iklan TV di Amerika, itu startnya itu biasanya di Super Bowl. Lalu juga akan muncul artis-artis yang top atau yang lagi hot di atas itu akan dipanggil mengisi halftime-nya di Super Bowl. Yang kemungkinan Super Bowl tahun ini tepatnya akan diadakan pada tanggal 11 Februari mendatang di Las Vegas. Ini juga cukup menarik kalau memang Anda penggemar dari American Football. Selain American Football, di musim dingin juga ada ice hockey. Ini juga sudah mulai berkembang di Indonesia, sudah lumayan penggemarnya. Tapi sementara basketball menjadi salah satu penggemar yang tertinggi di Indonesia dan di dunia selain sepak bola. Nah, sementara itu gambaran dari saya. Semoga prediksi ini bisa berubah atau mungkin bisa bertahan tergantung dari apa yang akan terjadi setelah All-Star ini. Karena setelah All-Star ini akan menjadi sisa pertandingannya akan menjadi ketat. Nah, kuncinya adalah bagaimana sebuah klub ini bisa mempertahankan pemainnya tidak mengalami cedera. Karena kalau terjadi mengalami cedera ini akan sangat mempengaruhi, apalagi kalau pemain kuncinya yang cedera. Nah, selain itu juga di bulan Februari itu akan terjadi deadline dari perpindahan pemain atau pertukaran pemain yang juga ini cukup menarik karena kalau ada sebuah klub bisa mengambil pemain bintang dari klub lain, ini juga akan bisa mempengaruhi sisa pertandingan. Nama yang cukup hot sekarang ini misalnya Siakam dari Toronto yang diperhitungkan akan pindah ke klub lain. Tapi apakah ini akan terjadi atau tidak, tentu kita tunggu bersama. Hasani, saya baru mendapatkan update terbaru bahwa Pascal Siakam dari Toronto Raptors digantikan oleh Bruce Brown dari Indiana Pacers. Mungkin sementara dari saya laporan dari New York demikian. Nanti juga kita juga akan coba menggambarkan selain NBA juga saya mungkin akan coba berkunjung ke beberapa tempat, misalnya masalah merchandising yang cukup saya lihat juga di kota New York dengan membuka store misalnya tentang NBA store, juga Major League Baseball store. Ini juga karena apa, kota New York ini kota turis yang banyak dikunjungi oleh turis di seluruh dunia. Jadi mungkin nanti itu sebagai gambaran kita meniru bagaimana mereka membangun industri sport ini sedemikian rupa. Demikian sementara laporan saya dari New York. Tetap tune di Hasani Corner, all about sport.